penggunaan benda tajam atau senjata tajam Sangir itu sudah ada sejak dulu. Itu dibuktikan melalui tradisi lisan, seperti tradisi lisan tentang Raja Maka Ampo. Dia dipenggal oleh pedangnya sendiri yang dilakukan oleh pengawal pribadinya bernama Ambala di Kerajaan Tabukan. Tradisi membuat benda tajam sudah dilakukan sejak masa lalu, dan dalam penggalian saya bahwa senjata tajam yang tertua milik dari orang Sangir namanya adalah Toleloahi. Toleloahi itu bahasa Indonesia adalah ekor belut. Jadi model pisau ekor belut itu sama persis dengan ekor belut, tapi pada perkembangannya gagang dari ekor belut tidak lagi menggunakan gagang masa lalu, karena gagang Toleloahi di masa lalu menggunakan tulang manusia, tulang ulna manusia yang dipenggal menjadi dua, kemudian dijadikan gagang. Lahirlah Toleloahi masa lalu. Itu adalah salah satu senjata tajam paling tua yang sudah ada sejak zaman purba di dalam tradisi Sangir. Kemudian setelah munculnya kerajaan-kerajaan, lahir pedang kerajaan. Meskipun pedang-pedang itu sebagian besar adalah adaptasi dari pedang Mindanao yang disebut kampilang. Dari tradisi Sangir yang saya gali, ada 4 jenis pedang Sangir yang dinamakan barak. Di antaranya adalah pedang dengan model sohong manuk, pedang model mohong uwala, pedang model sungai ngurang, dan ada pedang biasa. Nah, pedang-pedang itu diproduksi oleh pandai besi masa lalu, tetapi pedang-pedang itu tidak diproduksi dengan bentuk tajam, tapi diproduksi dalam bentuk tumpul. Kenapa pedang-pedang Sangir diproduksi tumpul? Karena pada dasarnya di masa lalu orang Sangir tidak pernah berperang dengan pedang, tetapi dengan bawera. Jadi pedang itu cuma simbol alat perang, tapi yang berperang adalah bawera. Bawera itu adalah bahasa-bahasa mantra. Jadi bisa jadi pedang itu berperang tanpa tangan, jadi dia berperang sendiri. Itulah keunikan dari pedang. Tapi secara umum senjata tajam Sangir itu terdiri dari 2, senjata tajam yang ujungnya runcing dan senjata tajam yang ujungnya tumpul. Dari semua senjata tajam yang tumpul dan runcing pada bagian ujungnya, semua kurang lebih 40 jenis, dan sampai sekarang masih bisa diproduksi di Kampung Naneng. Kira-kira demikian. Yang jenis yang ada di sini? Yang jenis ini adalah jenis pedang. Ini jenis pedang mohong uwala, artinya mulut buaya. Pedang mulut buaya ini. Pedang mulut buaya ini adalah pedang tipe mohong uwala berdasarkan tradisi Lenganeng. Karena pedang mohong uwala di daerah lain seperti Sangir Selatan berbeda dengan pedang ini. Yang sebenarnya untuk memproduksi pedang mohong uwala ada 2, yang laki-laki punya tanduk di sini, yang perempuan tidak punya tanduk. Kemudian dia ada lubang mata di sini. Kemudian pada bagian gagang tidak ada cincin di sini. Kemudian bagian gagang ini harus menghadap ke atas. Gagang ini bukan model gagang asli Sangir, tapi adaptasi atau pengaruh dari gagang pedang suku Moro. Yang diproduksi sampai saat ini di Kampung Lenganeng adalah pedang pengembangan baru dari model pedang masa lalu. Yang sebenarnya pedang Sangir itu panjangnya 60 sampai 75 cm, itu pedang Sangir. Dan diproduksi bukan dari bahan baku besi putih yang anti karat, tapi diproduksi dari bahan baku yang besi biasa. Kemudian kalau pedang masa lalu ada ikatan hiasan yang juga berisi kekuatan magic pada bagian cincin ini, di bagian ini berfungsi sebagai hiasan juga sebagai kekuatan magic. Pedang Sangir yang paling bersesuaian dengan tradisi Sangir adalah yang tipe mohong uwala seperti ini, karena sejak dulu dalam tradisi lisan sudah ada
cerita tentang bagaimana pengaruh buaya dalam kehidupan bermasyarakat suku Sangir. Cerita tentang buaya paling tua adalah cerita ditemukannya sebutir telur di laut oleh sepasang suami istri yang ditenung di daerah yang lama, yang kemudian dinamakan Tataharia. Di kemudian hari, telur itu dibawa ke daerah Salurang dan menetas, lahirlah Maka Ampo Tua, Pupung I Maka Ampo. Jadi Maka Ampo Tua itu lahir dari sebutir telur yang ternyata adalah butir telur dari seekor buaya. Itu kisah tradisi lisan tentang buaya yang paling tua. Kemudian kisah buaya, kisah kehidupan buaya dan interaksinya dengan masyarakat ditemukan dalam syair lagu Sangi Uwala dalam ansambel musik Oli di Manganitu. Jadi sejak dulu ada lagu-lagu berirama sedih yang bernuansa melankolins yang isinya bercerita berdasarkan landasan kehidupan masyarakat Sangir dan interaksinya dengan buaya. Karena di masa lalu bahwa buaya itu banyak mengganggu aktivitas kehidupan masyarakat Sangir. Saya kira seperti itu. Kemudian makna dari Mohong Uwala ini bukan pada mohongnya, bukan pada mulutnya, tetapi bagaimana kesaktian orang Sangir masa lalu diibaratkan seperti seekor buaya yang jika memakan mangsa tidak pernah akan terlepas. Jadi terhubung dengan kekuatan buaya pada bara ini. Yang sebelumnya bara ini ada satu masa diceritakan bahwa bara ini kosakatanya lahir dari sebuah kata dalam tradisi tenun. Kofo. Balirah. Oh, balirah. Jadi model barak tertua sebetulnya bukan terbuat dari besi, tapi dari nibong atau bara yang diadaptasi dari balirah, alat untuk mengencangkan kain benang di dalam tradisi tenun. Itu awal lahirnya barak ini. Lahirlah kata barak untuk memberikan nama pada pedang. Jadi seperti itu. Sebetulnya perubahan dari cara tradisional ke modern tidak begitu signifikan, karena yang berubah tinggal alatnya, tapi proses kerja dan kebiasaan masih tetap sama. Jadi kalau dulu orang pakai hembusan yang dipompa berdasarkan cara tradisional, tapi sekarang pakai blower yang pakai listrik, tapi tekniknya tetap sama, menghembuskan angin ke bara, jadinya sama. Kemudian martil dari dulu begitu saja, model dari dulu begitu. Kemudian mungkin yang berubah adalah etos kerja yang paling besar pengaruhnya di perkembangan pandai etos kerja. Kalau dulu orang Lenganeng cuma memproduksi ya sekurang-kurangnya 10 alat per bulan, sekarang enggak lagi. Jadi bisa dia ratusan alat per bulan. Itu perkembangan yang terjadi dari kebiasaan lama ke kebiasaan baru. Ini jenis songengurang, artinya tanduk udang, songengurang. Kemudian ini Mohong Uwala, mulut buaya. Kemudian ini sohongumanu, kapseti ayam, porong ayam. Baru ini barak umum. Barak ada di Penaman. Kalau dulu dulu digunakan untuk apa ini? Namanya bara itu cuma raja punya. Masyarakat biasa nggak boleh pegang bara. Kemudian ketika raja pegang bara, dia bukan untuk berperang, cuma simbol kebangsawanan. Makanya bara sebenarnya ada kesalahan pemahaman sekarang. Bara dipakai berperang, sebenarnya enggak. Bara ini cuma simbol kebangsawanan raja Sangir. Simbol. Jadi kalaupun dia berperang itu dia cuma DP Bawera yang tapi gitu, Bawera bara. Yang tapi dapat ingat waktu torang dua duduk waktu dekat di puncak
rasa-rasa sonda suka mau pulang. Angin dingin Kalau tradisi Sundeng paling cuma di tata cara membuat produk, karena tidak semua produk itu diproduksi dengan cara asal-asalan, sama dengan orang bikin peda. Kalau cuma bikin peda yang bisa dapur, ya asal-asal saja. Tapi ada beberapa alat yang diproduksi dengan aturan tua. Sama dengan mau bikin keris dari Kuningan, dia ada bawira yang mau dipakai pada saat memproses keris itu. Itu masih warisan masa lalu. Karena salah satu alat yang digunakan dalam peribadatan Sundeng, alat-alat itu. Bawira itu ya. Iya, bawira itu yang dipakai untuk membuat alat. Bikin Kuningan kan tidak boleh sembarang. Kalau sembarangan, cuma dipik uap boleh kasi mati orang. Jadi orang Sangir juga mengenal tradisi keris. Mar DP nama bukan keris, DP nama kalelo. Orang Sangir mengenal tradisi pisau dua cabang, DP nama daruang lelang. Itu yang dia pakai cuma bangsawan. Kalau keris, daruang lelang, barak cuma bangsawan yang boleh pakai. Kalau masyarakat biasa tidak pakai itu benda-benda. Kemudian ada tuh ada barak muntia iblis. Muntia iblis atau muntia roh halus, dia dapat kemudian dibentuk jadi barak. Itu barak itu boleh hilang dari tangan, tapi boleh tuan minta ulang. Sama dengan tuh keris, ada keris yang boleh ditanam di daging. Nanti orang meminta kalau orang perlu dia keluar. Sakti itu banyak begini. Sampai sekarang masih ada, tapi isi itu di dalam ada DP bawira, bahasa dari DP isi. di puncak lenganing nganga bilang cinta, di puncak lenganing torang dua jatuh cinta. Nyanda ada orang yang jadi saksi, cuma awan yang gak ikan torang pe janji. Mar kita menangis ngana bilang sayang, mar kita menangis torang dua mesti jatuh cinta. Karena kapan so tunggu nana di pelabuhan tahunan. Cinta kiapa mesti begini, cinta kiapa cuma sesaat. Mungkin memang takdir baru baku dapat, kau mesti berpisah. Jogana pulang jo sayang, simpan jo dalam hati. Kalau orang dua pernah baku sayang. Pertama, ya, ini semua udah mencari, orang jaga cari di Nado. Pokoknya ada apa? Ambil di ini kios-kios yang ada yang boxan besi dari Surabaya. Besi apa? Besi fair. Besi fair. Iya. Besi fair. Setelah besi ada bagaimana?
kondisi ada baru mau ukur, baru mau gelap, baru mau sewa sama yang tadi, yang di sana tadi. Iya, iya. Baru orang masing-masing mau bikin model sama dia ini. Dia paling pertama Pak, iya. Berapa model peda? pertama mau timbang no. Oh, timbang. Dia kan lebih perhatian boleh mau berapa tahun. Kalau kecil begini sekitar 4 on. Kalau DP sanggup itu sekitar 5 lebih. Kalau yang kelabat itu ya sekitar 6 sampai 7 Yons. Jadi dia mesti mau belah, mau ukur dulu, Iya. timbang dulu baru ukur, baru potong. Oh. Sesudah itu Itu baru mau sewa sebenarnya. harus semua plat, seplat bakar. Bakar baru plat. Untuk motor bingung bikin itu model. Oh. Apakah model sanggut atau yang begini kuda? Berapa model? Dia ada banyak di model kalau Oh, iya, model. ada sekitar 15 sesuai pesanan. Oh, Kalau sana. model-model dari kampung kan ada macam-macam. Iya. Kalau di bara ini dari Dalek Kuda, dari Raku, dari Malang, Oh, iya. dari Tempur itu, Tempur. Tempur Latar, jadi Bahan tempur. bahan apa tempurung Tempur. baru dibakar. Oh. Kalau proses di sopu itu gimana? Sesudah ini? Oh, dari sopu dari apa? Orang pakai ini tipis. Gurinda dulu, baru pakai DP ini. Tajam ini baru sopu. Baru gurinda. Kasih putih sini. Baru pakai amplas untuk DP model supaya kan dia mantap. Iya, Rapi. iya sudah ada beli rapi. Baru dijual kemana? Kalau jual ada yang mode ke kios atau ada yang pesan dari internet. Baru Manado. Berapa harga? Kalau ini ambilan dari Ternate 60 60. Satu itu. satu. Kalau jual di sini Pak? Kalau jual sini lainnya beda dia dari kan banyak tuh dorong Tergantung. sekitar 8. Oh iya, karena pesan banyak ya, Iya, jadi pesan banyak dia jadi satu. Oh. tergantung DP ukuran juga panjangnya. Iya. Yang di pasar itu kita lihat dijual di situ lagi. Iya, di pasar penampung. Penampung ya. Penampung. Oh. Selama ini pesanan dari mana semua? Ini dari Ternate, Ternate paling banyak. paling banyak Ternate. Peralatan yang digunakan kan dulu kan pakai Iya, apa kan? pakai apa? Ini kalau tembusan kalau seorang dulu bilang ontaping kalau bahasa Ontaping. ontaping. Sekarang Sekarang lebih kalau pakai blower lebih modern. lebih modern. Baru gurinda lagi, dulu masih gurinda ini putar masih pakai tangan, sekarang tuh pakai strom. Jadi paling besar tuh strom ini. Jadi lebih cepat Lebih cepat ini pembuatan. Ini DP kendala cuma bahan baku, bara dan besi. Paling besar kendala. Selama ini kesulitan bahan. Ini bara ini kesulitan. Bara. Kalau besi kan banyak ada penampung. Ini kios-kios. Kalau bara ini memang setengah mati. Produksi sebulan boleh berapa biji peda? Oh, lihat. Soalnya Pak di hari kerja cuma 5 hari kerja. 5 hari kerja. 1 minggu. Karena 2 hari kan libur. Hari Jumat, hari Minggu. Satu hari boleh hasil berapa? Ya Kalau kerja full, oh, berapa peda? tergantung pekerja. Kalau cuma 2 orang sekitar 7. kalau satu orang bisa hasil berapa? Susah. Jadi kalau setengah mati karena mesti pakai apa? Oh, tetap mesti ada Sewa, 2 orang. Makanya mesti ada 1 orang. Iya. Ini dah pembantu. Sudah membantu. Berarti termasuk kerja kelompok juga kalau Iya, ini ya. kerja kelompok. Kerja tim lah. Jadi ya boleh kalau 1 orang tapi mau sewa dulu. Sewa plat dulu 1 hari.
besok baru sendiri masing-masing. Tapi kalau di sini paling banyak kelompok. Kendala ini marah, orang dari Bitung datang cari bara, so kirim ke luar, ada yang pabrik di Bitung. Oh, Itu ya. jadi untuk di sini yang Jadi orang datang ambil kemari DP harga sedikit di atas. jadi nah dia. Jadi orang kalau mau ikut orang DP harga, solo gitu orang. Gitu. Jadi cuma kendala di bara itu. Bara. Kalau orang bakar langsung dia 30.000 satu karung. Karung yang 50. Oh iya. Gula. Yang gula itu 50.000. 30.000. 30.000. Kalau orang yang bakar. Oh, Kalau orang yang Yang bakar bakar, so- sekitar 50. 50.000 satu karung itu. Sekitar. Oh. Paling setengah mati. Ini selama ini kerajinan So lama masih kita ke beberapa dari zaman ya, saya bela air masuk jaga Pak Topi. Hmm.
Satu hari kok ada pameran sebenarnya. Hari mana? Biasanya ada pameran. Pameran di Laguna, Manado, Marso, Keturan sekarang. Mungkin dalam rangka ulang tahun kabupaten atau provinsi pasti ada ya. Kita yang pameran cuma bawa parang ke bawah. Ya sepoknya ke bawah ini, gitu, landasan semua. Baru batoki di bawah di tahunnya. Tuh. Markan so Dan perhatian pemerintah lain apa? sekarang so membangun ini di bawah di ujung tempat kerja. Iya. Sekitar 8 lintasan baru sementara Sudah dibangun. Itu dipakai semua orang. Semua boleh pakai. pakai semua orang di sini. Boleh kerja di situ. Boleh kerja. Baru dulu masih tetap ada lagi Gurinda, bantuan Gurinda. Oh jadi di pemerintah siapkan fasilitas itu. Iya. Itu pendapatan hari-hari boleh mencukupi kebutuhan keluarga. Boleh. Kira-kira apa berapa pendapatan hari-hari? Dia kalau 100 gaji itu udah masih 100 satu hari. 100.000 Itu pekerja ya. untuk kerja. Lain lagi yang punya ya, yang Semua berbagai semua. berbagai semua. Karena ini usaha kita bersama. Oh, usaha bersama. Ya beda lagi yang tempat lain, ada juga yang Pribadi. sama perorangan kerja, dari pekerja, dia yang Ada di sini. ada sih. Tapi kebanyakan Kebanyakan bersama. usaha bersama. Modal juga bersama. Modal bersama. Oh, berbagi rata ini berarti. Adik dong, Bagi hasil ya. bagi hasil. Tapi mungkin bersama itu dalam arti sesama keluarga. Iya, sama keluarga. Tapi ada juga yang seperti di bawah itu yang ya digaji. Gaji ya. Kalau gaji hitungan berapa bagaimana? Dia itu satu orang satu beda 15.000. Jadi itu mau bentuk 15.000 mulai dari belah besi baru plat baru toki kasih bikin model itu 15.000. 15.000 Satu orang. satu orang. Oh. Kalau yang mau bersih Gurinda baru mau toku itu 15 ya. 15 lagi. 15. Ini penampung ini siap kapan saja dia bayar hasil ini. Iya, yang penting ada beda mereka beli dari fair Potong itu ya. dipotong baru dibagi aja tergantung tebalnya, ada yang dibagi 4 bagi 2. Bagaimana hitungan satu fair begitu? Iya, Hitungan harga satu fair begitu. kilo dia. Oh kilo. Kilo. 1 kilo berapa? Orang ambil di sana 17.000 satu kilo. Di sini. Iya. Dorang mau ambil sedikit bawah no. Ya. Jadi dorang cari untung. Jadi double dorang be untung. Dorang bayar ke sana. Jadi bayar dem peda, dorang jual peda untung lagi. Ya, Jadi untung Sangat menguntungkan. untung di besi, untung di iya, peda. soalnya biar bagaimanapun juga mereka kan kos pengiriman ya. Iya. Mana fair tadi yang Besar. Lagi nanti diukur baru. fair auto, fair truck gitu? Truk. Apa dia mulai? 54 mulai. Tapi itu sewaktu itu banyak di desa ini. Oh, sudah lama sekali kan. Dia tetap penghasilan utama masyarakat juga itu. Sudah dari dulu. Ya kalau dulu tuh pakai Iya, embusan. Tidak ada barang begini. Oh. Ya. Masih pakai tradisional kan dulu. Yang, Jaga dulu. Masih duduk, bukan yang alat-alat gani. alat-alat sekarang itu dimulai dari tahun berapa ya? Yang kayak Alat-alat power apa? Iya, So, kurang mulai kapan? sekitar tahun 90-an. 98. Belum begitu lama juga ya? 98. Oh, belum lama, masih baru. Kalau dulu orang Biking. bukan gulina putar, gosok dah. Gosok lagi. Wih, lama sekali. Batu hitam dah. Iya, iya. Gosok, kasih bersih. Jadi pakai batu hitam. Ya, baru berkikis. Oh, belum ada Belum gula. ada gulina. Putar. Berapa lama dia sampai jadi satu Kalau satu sepeda begini? Kalau satu biji
Satu hari, satu biji. Baru DP jualannya nyana seperti ini, mau jual. Oh, Masih kadang-kadang orang mau. jarang lagi orang beli. Baru 25 perak sepeda satu. Ya. 25 Biasa perak. burung Itu masuk harga sehari 2 kilo dengan sekarang. Iya. Besi 1.000 1 kilo. Beda 25 perak. So berubah sekarang itu. Dan bara bukan bara tepurung orang. Bara apa? Baru bara apa? Itu pohon Sagu. sagu. Pohon sagu. Iya, sagu. Baru. Di sini perkiraan sekitar 85% adalah pengrajin pandai besi. 85%. Ya. Jumlah penduduk berapa? Jumlah penduduk 680. 16. Jadi untuk bapak-bapak kerjaannya di rumah, sementara ibu kerjaannya di rumah. Keluhan dari masyarakat baik di pertemuan rapat disampaikan kepada kami, dan kami sudah pernah menyampaikan juga ke pemerintah daerah yang lebih tinggi, dan memang kelihatannya kalau tidak ditangani oleh pemerintah, maka pendapatan dari masyarakat pasti akan turun, ya, secara otomatis akan turun. Dampak dari bahan baku ini, kalau dulu yang sulit didapati adalah besi, tapi sekarang besi sudah bagus. Yang jadi kendala adalah arang tepung. Tapi respon pemerintah daerah. Kalau respon pemerintah daerah disampaikan pada waktu itu adalah nanti akan ditindaklanjuti. Belum. Bantuan dari pemerintah untuk Kampung Lenganeng, untuk pengrajin pandai besi sudah banyak. Ada kelompok-kelompok yang dibentuk di sini. Ada. Kelompok Karang Taruna itu anak-anak muda dibentuk pengrajin pandai besi. Baru ada beberapa kelompok baik dari dinas sosial, dari perindustrian itu dapat bantuan, kelompok usaha bersama di kerjaan pengrajin pandai besi. Ada berapa kelompok? Kalau Keseluruhan. pandai besi di Kampung Lenganeng sesuai dengan usulan yang kami bentuk sampai dengan saat ini ada 71 kelompok, dan tahun ini kami dapat bantuan dari dinas Perintah Kop, satu bangunan sentra pengrajin pandai besi. Lokasinya ada di Bawah sana. Bantuan apa lagi selain itu? Selain bantuan selain bangunan juga peralatan pembuatan kerajinan pandai besi seperti blower, kikis, baru besi pernah diberikan oleh dinas sosial. Kalau untuk pemasaran di hasil kerajinan pandai besi dari Kampung Lenganeng itu 17 tempat, baik di daerah Kabupaten Sangihe pun di keluar Kabupaten Sangihe. Di provinsi yang lain, di tempat lain di provinsi termasuk Riau, Papua, Ternate, Maluku Utara, baru ke Ujung Pandang. Sudah banyak lokasi yang besar. Kalau untuk bahan baku besi, ada satu keluarga
dia langsung dari Surabaya mendatangkan besi per oto Iya. dari Surabaya langsung. Jadi pengrajin di sini tinggal jemput di pelabuhan Tahuna. Oh iya. Iya. Kalau lebih jelas mau lihat jenis kerajinan di Kampung Lenganeng, boleh buka di blog Kampung Lenganeng atau Peda Lenganeng. Pedalingan. Iya. Pemasaran lewat internet juga ya. Iya. Jadi lewat internet Peda Lenganeng. Di situ semua dapat lihat jenis kerajinan pada besi di Kampung Lenganeng. Kalau ini Mungkin cuma permintaan. Iya, Kan mau dipasarkan. kalau mau dipasarkan Pak 1 juta di dalam. Betul souvenir. iya itu. Lalu Seniman Lomba Desa Lenganeng 2016 dapat juara 3 lomba desa Pak. Jadi penghargaan dari pemerintah provinsi studi banding di Jakarta, di Desa Cangkuduk, Banten, juara 1 tingkat nasional 2015. Jadi kita langsung tawarkan dengan kepala desa kerjasama antar BUMDes. Jadi BUMDes di Kampung Lenganeng kerjasama dengan BUMDes di Desa Cangkuduk. Kita akan kirim hasil kerajinan pada besi, hasil karya dari BUMDes bersama BUMDes Kampung Lenganeng, kirim ke BUMDes di Desa Cangkuduk, Mau dipasarkan di sana. pasarkan di sana. Jadi sudah ada hubungan dengan kepala desa